Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadan syahrut tarbiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Shaimin shaimat rahimakumullah, jamaah musalla as-siddiqiyah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam renungan Ramadan, dan pada kesempatan ini kita akan bahas berkaitan dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan rahmat Allah dan keberkahan Allah yang Allah limpahkan di bulan Ramadan ini, yaitu bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan atau bulan pembinaan. Maka disebut syahrut tarbiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Allah benar-benar jadikan bulan Ramadan itu merupakan bagaimana kita akan terdidik dengan aktivitas puasa dan yang lainnya di bulan Ramadan. Di dalam memahami tentang syahrut tarbiyah, yaitu bulan pendidikan, pendidikan yang Allah leluasakan di dalam bulan Ramadan itu ada 5 pendidikan. Yang pertama adalah tarbiyatul ruhaniyati, yaitu pendidikan atau pembinaan rohani, atau tarbiyatun nafsi, yaitu pendidikan dan pembinaan jiwa. Yang kedua itu adalah tarbiyatu al-jasadiyati, yaitu pembinaan fisik. Jadi anggota fisik kita dilatih dengan bulan Ramadan itu dengan hal-hal yang insya Allah itu akan menyebabkan keridhaan Allah berlimpah kepada setiap orang yang mengkhidmati bulan Ramadan dengan puasa dan ibadah yang lain yang melibatkan anggota fisik kita. Kemudian yang ketiga itu adalah tarbiyatul ijtimaiyati, yaitu pendidikan atau pembinaan persatuan atau kesatuan, atau ijtimaiyah itu bagaimana kita menjalin hubungan erat dengan sesama kita, baik itu secara nasabiah, hubungan darah, kemudian Islamiyah atau bainal muslimin, yaitu sesama muslim, kemudian bainan nas, hubungan antar sesama manusia, dan lebih-lebih hubungan antar sesama makhluk. Kemudian yang keempat itu adalah tarbiyatul khuluqiyati, yaitu pendidikan atau pembinaan akhlak. Dan yang kelima adalah tarbiyatul jihadiyati, yaitu pendidikan atau pembinaan jihad. Jihad dalam arti bersungguh-sungguh di dalam menjalani peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini yang pertama kita akan bahas tarbiyatul ruhaniyati atau tarbiyatun nafsi. Pendidikan jiwa, pembinaan jiwa dengan puasa bulan Ramadan, dengan kita menjalani puasa Ramadan atau melaksanakan perintah puasa Ramadan, maka di situ ada syarat dengan pendidikan jiwa. Di antaranya adalah bagaimana jiwa kita selalu terdidik dengan kekuatan jiwa, kekuatan akidah, keyakinan,
maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa as-siyamu nisfus sabri wal yakinu al-imanu kulluh. Yang namanya puasa itu adalah separuh kesabaran dari yang dituntut oleh Allah atas diri kita. Jadi kalau Allah itu memerintahkan kita sabar, wasta'inu bis sabri wassalah, artinya sabar itu dari sekian menjalani kehidupan agama, itu separuh itu ada di dalam puasa. Nah, maka dengan tumbuhnya kesabaran di dalam diri kita, berarti jiwa kita ditekan untuk meyakini bahwa dengan kesabaran itu Allah akan melimpahkan rahmat dan barokahnya. Maka dari itu ketika Allah menyatakan wasta'inu bis sabri wassalah, kenapa meminta pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat? Karena sabar itu adalah suatu perilaku atau sikap yang bisa mengendalikan nafsu. Jadi mengendalikan nafsu. Nafsu tidak bisa dihilangkan, karena nafsu itu bagian dari rahmat. Karena nafsu kita senang dengan wanita, karena nafsu kita senang dengan harta. Tetapi dengan iman, dengan keyakinan, dengan penguatan jiwa, maka nafsu dikendalikan sesuai dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu menginginkan seorang wanita, jangan langsung datang, tapi nikah dulu. Itu namanya syariat. Jadi Allah tidak melarang mengekspresikan nafsu, tetapi harus dengan cara Allah. Maka nikah itu jadi ibadah. Kenapa? Karena mengikuti cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, datangin perempuan bisa jadi haram, tapi dengan nikah menjadi ibadah. Nah, itu. Maka itulah jiwa kita. Hal nafsu itu disebut juga di dalam Al-Quran hawa. Nafsu atau hawa itu apa? Nafsu atau hawa itu adalah tuntutan untuk memenuhi segala kebutuhan lahir dan batin tanpa batasan. Itu nafsu, gejolak nafsu, hawa. Jadi kalau nafsu itu nggak ada yang istilahnya istri itu cukup satu, nafsu, ya. Tapi dalam syariat boleh satu, boleh dua, boleh tiga, sampai 4. Artinya memberikan keluasan, tapi dengan cara Allah, gitu. Jangan asal dikumpulin begitu. Makanya disitulah pengendalian jiwa. Maka kita terdidik dengan jiwa untuk bisa meyakini bahwa tata cara Allah itu adalah memberikan jalan yang benar. Maka menyesuaikan dengan syariat Allah, batasan Allah, berarti kita mengendalikan nafsu dengan cara yang benar tanpa menghilangkan nafsu. Karena nafsu itu sebenarnya nikmat. Nah, nafsu makan, setelah makan kita nikmat. Nafsu istri kita setelah kumpul nikmat, gitu. Nikmatnya. Makanya berkaitan dengan puasa itu Allah bukan lantas melarang sepenuhnya. Siang hari doang yang tidak boleh, tapi giliran malam wa ukhilla lakum ar-rafasu min nisaikum fi lailatis syiyami rafasu ila nisaikum. Allah menghalalkan di malam hari puasa kita itu untuk mendatangi istri kita. Nah, maka dari itu penting kita juga kadang-kadang umpamanya nih mau berbuka, mah kita mau berbuka yang itu dulu, boleh nggak? Boleh. Jadi kita nemuin istri sebagai berbuka itu boleh. Wah, udah boleh berbuka ini maghrib. Nah, jadi kita ngelongok dulu baru minum, boleh nggak? Boleh. Minum dulu baru ngelongok, itu lebih bagus gitu. Minum dulu seteguk, mah ayo gitu, nggak apa-apa. Kenapa dihalalkan? Setelah kita berbuka. Tapi kalau sebelum maghrib kena kifarat kita. Itu sama dengan ketika kita ini mau sahur, mah kita sahur itu dulu yuk, ayo gitu.
Ya karena nikmatnya yang diberikan oleh Allah sampai lupa, sampai sahur imsak itu masih di dalam itu tongkat. Maka kalau udah subuh, Allahu Akbar, itu tongkat masih di dalam, itu kena kifarat. Makanya kalau sebelum subuh buru-buru dicabut tongkatnya, paham kan? Nah itu. Jadi itu kembali kepada pendidikan jiwa kita. Jiwa kita itu dididik oleh Allah dengan puasa itu agar mengendalikan nafsu. Karena nafsu itu ketika Nabi Yusuf mengatakan begini, ketika waktu saat nafsu itu tergambarnya pasti wanita. Makanya ketika Nabi Yusuf digodain sama Zulaikha, maka Nabi Yusuf bilang begini, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak menafikan, tidak menyalahkan nafsu, karena nafsu itu innan nafsa la'ammaratun bisu, karena nafsu itu selalu lebih banyak mengajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, illa ma rahima rabbi, ma biasanya barang, jenis, benda, tapi ini maknanya man. Ma rahima rabbi ay man rahima rabbi, siapa? Orang yang dirahmati Allah oleh Allah dengan pengendalian nafsu sehingga dia terhindar dari kemaksiatan. Itu orang yang akan dirahmati oleh Allah. Jadi intinya adalah as-sabru al-habsu lin-nafsi ala ma takrahu. Yang namanya sabar itu adalah memenjarakan jiwa agar tidak cenderung kepada hal-hal yang buruk. Maksud jiwa itu nafsu. Karena nafsu itu bisa dibagi 3. Nafsul madmumah, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainnah. Nafsul madmumah jorok dah, pokoknya yang buruk-buruk itu nafsul mutmainnah. Nafsul lawamah itu nafsu yang merendahkan diri. Tapi ada 2, orang merendahkan diri tapi jadi rendah. Misalnya dia orang kaya tapi pakaiannya compang-camping. Dia orang kaya tapi nggak ngopenin awak dewek gitu. Jadi dia kayaknya ini orang begini amat begitu. Nah itu merendahkan diri tapi jadi rendah. Ada merendahkan diri tapi justru naik derajatnya. Orang yang sujud. Sujud itu artinya merendahkan diri di hadapan Allah. Sampai muka saya, ya Allah, di hadapanmu saya ini tidak lebih baik dari tanah yang aku pijak. Maka wajahku aku ratakan dengan tanah. Itu kan sujud artinya begitu. Tapi justru dengan sujud seseorang akan diangkat derajatnya. Itu namanya lawamah bi ghairi mulawamah, lawamah bi mulawamah. Lawamah bi mulawamah itu orang merendahkan diri tapi justru lebih rendah, jadi rendah harga dirinya. Ada yang merendahkan diri tapi dia justru derajatnya naik. Namanya lawamah bi ghairi mulawamah. Yang ketiga itu nafsul mutmainnah. Nah, nafsul mutmainnah itu adalah nafsu yang diridhai oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat. Maka Ramadan itu mendidik kita, ya, mendidik kita untuk bisa mengendalikan nafsu. Lah ketika nafsu dikendalikan, maka pasti dia berada dalam keimanan dan ketakwaan. Nah, kalau keimanan dan ketakwaan itu tidak masih mengumbar nafsu, maka iman dan takwanya masih diragukan. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan pendidikan jiwa. Ada yang perlu ditanyakan? Kali ada yang nanya? Oh, silakan. Sambil minum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras, nggak dengar. Nah, iya. Mohon izin bertanya tentang nafsu tadi. Bagaimana caranya atau tipsnya nasihat dari Pak Kiai agar kita senantiasa dalam keseharian kita bisa mengendalikan nafsu itu sesuai dengan yang tadi Pak Kiai sebutkan dengan aturan-aturan agama. Karena nafsu itu terkadang mudah diucapkan tapi melaksanakan itu dalam keseharian sangat sulit, Pak Kiai. Jadi mohon nasihat dan tipsnya Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, nafsu itu membawa kesesatan.
kecuali dengan agama. Jadi dikembalikan pada agama. Misalnya begini, saya demen itu orang itu, wanita itu saya suka, tapi dengan dikendalikan kembali pada syariat, maka Allah bilang, lamar ente lamar itu orang, datengin orang tuanya. Lah itu pengendalian yang begini. Artinya apa? Nafsu kita kendalikan dengan syariat. Artinya kita hampiri keinginan nafsu tapi dengan syariat. Nah, yang paling sederhana, makan. Makan itu dalam hukum itu kan ibahah, mubah. Mubah itu sesuatu yang dibolehkan. Tapi itu akan menjadi sekedar nafsu, ya. Bisa jadi ada sekedar nafsu, tapi bisa jadi itu ibadah. Kalau makan hanya kepingin ngenyangin perut, kepingin hanya menikmati rasa, teksturnya apa namanya, ya Masya Allah itu enak bener, sekedar kepuasan nafsu, maka itu tidak jadi apa-apa, atau bahkan itu akan menjerumuskan kita. Maka kalau makan itu karena sebagai ungkapan nikmat dari Allah, maka ketika seseorang ingat bahwa itu nikmat dari Allah, dia pasti ingat Allah. Maka mau menikmati makan itu, mau menikmati minum itu, pasti dia menyebut Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu dia akan bilang Alhamdulillah. Kenapa? Karena ini dari Allah. Maka makan minum yang seperti itu akan menjadi ibadah yang nanti pahalanya berlipat. Tapi kalau makan dan minum itu cuman sekedar ngilangin haus sama ngenyangin perut, maka bisa jadi itu akan menjadi bara api di neraka kita yang akan membakar kita sendiri. Loh, kok bisa begitu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Nah, berarti mengendalikan nafsu itu adalah mengawal nafsu dengan syariat, mengawal nafsu dengan iman, mengawal nafsu dengan takwa, mengawal nafsu dengan zikir. Artinya ketika gejolak itu muncul, ya segala kecenderungan lah, zuyina linnasi hubus syahwah minan nisa wal banin wal qanatir wal qantar, itu ingat kepada Allah. Allah ngingetin kalau pengen begini, kalau mau makan kudu bilang sama Allah. Lah ketika kita selalu ingat Allah, akhirnya ingat tata cara dan akhlak bagaimana kita menikmati apa yang menjadi kecenderungan nafsu itu, maka nafsu itu akan berbalik menjadi ibadah. Tapi kalau sebaliknya, maka nafsu akan menjerumuskan kita. Itulah yang sebenarnya tersembunyi di dalam kalimat la haula wala quwata illa billah. Kalau bukan Allah, emang kita punya nafsu? Pernah Nabi Sulaiman itu pernah marah-marah. Nabi Sulaiman itu kerjanya nganyam keranjang. Walaupun dia seorang raja, tapi makannya dia dari kerja sendiri, bikin menganyam keranjang tas. Nah, dijual oleh pembantu-pembantunya. Nah, satu saat itu keranjang atau tas itu nggak laku. Dia tanya, ngapa itu kagak laku, kagak ada yang beli? Aduh, apa namanya? Oh bukan, maksudnya begini. Ketika orang-orang itu gemar ke pasar, masjidnya sepi. Kenapa masjid itu sepi, tapi di pasar rame? Ya karena nafsunya ingin mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Nah ini gara-gara karena tergiur dengan apa-apa yang di pasar, akhirnya masjid sepi. Maka satu saat Nabi Sulaiman minta kepada Allah agar nafsu orang-orang itu dicabut. Nah, akhirnya dicabutlah nafsu karena adanya akal. Udah pokoknya yang kepikir Allah. Akhirnya masjid rame, jadi pasarnya sepi. Tas dan keranjangnya yang dibikin itu nggak ada yang beli. Kalau begini ya rugi juga, pasar sepi, kasihan yang jualan. Nah akhirnya dikembalikan lagi. Sebenarnya nafsu itu tidak bisa dihilangkan.
Kalau dihilangkan, kita nggak senang sama perempuan, nggak suka, sama makan juga nggak suka. Bisa kan sampai mati kita kalau pada Allah kan makan juga. Karena makan itu juga untuk penguatan fisik kita, kebutuhan fisik. Nah, artinya itulah. Jadi nafsu itu sebenarnya rahmat. Tapi kalau tergelincir hanya semata-mata nafsu, menjadi laknat. Maka caranya adalah mengendalikan dengan tadi itu, ingat kepada Allah, ingat dengan Islamnya, ingat dengan Al-Quran. Al-Quran itu isinya hukum-hukum menunjukkan pada yang benar. Al-Quran itu sebagai pembeda, ini yang nggak boleh, ini yang boleh, ini yang bagus, ini yang nggak bagus. Itulah nafsu harus diikat dengan keagamaan yang istiqomah. Istiqomah itu konsisten. Nah, mudah-mudahan dengan puasa ini kita terdidik untuk mengendalikan nafsu kita, sehingga nafsu itu menjadi nafsu yang bergemuruh mengajak kita kepada kebaikan. Maka disebutlah itu nafsul mutmainnah. Itu yang benar. Karena kalau istilah jiwa itu dibagi 3 tadi itu. Ada buruk, ada yang rendah, ada yang membuat kita ini mutmainnah tadi itu. Lah, lawamah itu kita harus milih yang lawamah bighairi mulawamah, merendahkan diri tapi derajat kita naik. Jangan kita rendahkan diri malah kita dihina oleh orang, diem aja diapain, diem aja akhirnya diinjak orang. Itu namanya lawamah bimulawamah. Tapi yang harus kita kejar lawamah bighairi mulawamah, rendah diri tapi derajat kita naik. Nah, tapi yang paling bagus nafsul mutmainnah. Orang yang nafsul mutmainnah itu apa? As-sakinina ala taatillah. Orang yang leluasa, senang ketika dia taat kepada Allah. Nah, kalau udah taat kepada Allah, waduh, alhamdulillah ya Allah, saya bisa puasa. Mudah-mudahan puasa saya itu senang gitu. Ini kadang-kadang lapar banget ini, nggak tahu hari apa. Nah, ini namanya udah nafsunya udah nyerempet gitu. Maka itu satu kiat bagaimana mengendalikan nafsu. Saya kira ini mudah-mudahan jadi inspirasi supaya kita beberapa hari Ramadan yang akan datang ini kita benar-benar terdidik di dalam mengendalikan nafsu kita. Amin. Barakallahu li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.